Awal banget anak umroh pertama kali anak backpacker, Ustaz. Itu dimusuhin sama semua orang tuh. Booking hotel, tapi nggak bayar, Ustaz. Udah visa keluar, cancel, Ustaz. Oh gitu. Iya, cancel. Ini caranya dulu ya. Travel, Ustaz, ya. Cara-cara orang hemat kan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah. Sekarang kita balik lagi nih di Cari Kisah. Dan sekarang Alhamdulillah nih ada sahabat Nana nih. Masya Allah, nih bos. Dari bos-bos yang ada di Mekah dan Madinah. Alhamdulillah. Eyas nih, Masya Allah. Gimana? Eyas sehat? Alhamdulillah, Satoibin. Alhamdulillah. Antum ini, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kalau antum pernah tahu ada umroh backpacker. Nah, ini salah satu yang menjadikan umroh backpacker nih populer ya. Adalah Eyas. Dia punya Instagram Backpacker Info. Backpacker Info. Jadi orang-orang yang mau backpackeran umrohnya ini bisa masuk ke Instagramnya Eyas. Kemudian lihat-lihat dari situ deh. Insyaallah ya, khair. Berbagai macam informasi tentang backpacker. Tapi boleh jelasin dulu ke kita nih. Backpacker tuh apa maksudnya? Umroh backpacker tuh apa sih? Sebenarnya Sat, kalau dibelah-belah Sat ya antara backpacker dan umroh itu sebenarnya ini backpacker ini Sat cara traveling Sat. Jadi dipopulerkan sama orang-orang dari Eropa, Amerika, ya mereka itu jalan ya traveling karena kan mereka tuh emang habitnya traveling Sat ya. Habis balik gitu misalkan traveling sekian bulan Sat. Dan tumpuan mereka, bekal mereka tuh di backpack itu Sat. Tas belakang itu, iya. Nah itu. Gitu. Jadi istilah backpackers itu diambil dari tas itu, backpack itu, Ustaz. Dia masukin tuh baju sekian setel, kemudian itu buat berbulan-bulan. Mereka pindah ke Asia Tenggara, Indonesia, Australia seperti itu. Itu intinya, Ustaz. Makanya sebenarnya sih juga maknanya itu udah berubah, Ustaz ya. Udah berubah, kemudian ya yang sekarang dipakai itu ya backpackers di Indonesia itu sebenarnya juga bukan yang aslinya. Tapi pada intinya itu umroh dengan cara backpacker ini, Ustaz, caranya mandiri, Ustaz. Kemudian dia ngelakuin semuanya itu kebanyakan sendiri, Ustaz. Oke, jadi nggak ada travel yang guide-in dia tuh nggak? Bener, nggak ada yang nyiapin lah. Itu bedanya? Bedanya sih, Ustaz. Itu yang paling dominan, Ustaz. Jadi kayak booking tiket, beli tiket, kemudian juga hotel, Ustaz, booking transportasi, dan arrangement semua, Ustaz. Itinerary ya itu semuanya sendiri Sat. Seperti itu. Oh itu umroh backpacker tuh gitu. Iya. Oh gitu ya. Antum dari awal emang backpackeran terus. Awal banget anak umroh pertama kali anak backpacker Sat. Itu dimusuhin sama semua orang tuh. Oh gitu. Ibaratnya ya kan ngajak istri Sat ya. Pertama kali ya orang tuanya istri ya bingung juga kali. Bingung. Ente ngapain ngajak istri Anda dengan cara kayak begini kan kayak gitu Sat. Kemudian ya karena Anda juga basicnya Sat juga backpacker sebelumnya juga Sat. Udah lama lah sekian tahun. Jadi Ana pengennya emangnya umroh juga backpacker. Umrohnya juga backpacker. Dan juga keyakinan Ana Sat, orang kan bilang nanti nyasar, nanti begini. Ya enggak lah Sat ya. Orang apa ya Sat ya? Saudi Ana bilang Sat negara teraman lah Sat. Teraman dan juga semua paling gampang Sat, insya Allah seperti itu. Apalagi tambah kesini tambah gampang. Wah tambah gampang Sat. Dan Ana pernah Sat kayak ke Eropa, kemudian kemarin baru dari India, Asia Tenggara Sat. Nggak ada segampang Saudi Sat. Terutama Mekah dan juga Madinah Sat. Itu udah dilimpahkan semua cara yang paling gampang buat kita ke tanah suci Sat. Seperti itu. Oh gitu ya. Justru paling gampang setelah nanti jalan-jalan ke sana kemari, paling gampang justru di Saudi. Saudi, Sat. Wah itu ya ente dari yang paling resmi sampai nggak resmi, Sat. Taksi yang apa, yang antum booking sampai yang nawarin di depan mata tuh ramai pakai gamis semuanya tuh. Mudah ya. Mudah banget, Sat. Mudah. Mungkin juga dia emang negara yang orang-orang banyak datang ke situ. Bener. Dia akhirnya memudahkan juga orang-orang. Bener. Dan juga kan juga ada ini, Sat ya, ada dalil Sat ya, maksudnya ya Allah menjadikan kota Mekah ya sebagai negeri yang aman Sat ya. Insya Allah. Betul. Seperti itu Sat. Nah, kalau umroh backpacker sendiri itu caranya gimana sih? Anak pengen umroh nih, tapi tadi mandiri. Backpacker tuh mandiri kan jadi. Iya. Awalnya gimana caranya? Nah, kalau ditanya Sat, sebenarnya tadi antum bilang kan ya kadang orang bingung nih. Umroh backpacker dan umroh mandiri ya sebenarnya umroh mandiri dengan cara backpacker atau dengan cara hemat, kemudian semua budgetnya Stat di Prestat yang tadinya hotel bintang 5, kemudian jadi hotel bintang 3 atau yang jauh di Azizia seperti itu, ataupun bintang 5 tapi yang promo Stat. Jadi ibaratnya pinter lah Stat seperti itu. Nah, kemudian ada juga Stat umroh mandiri yang ya high class
bukan backpacker ya kan, traveler luxury misalkan yang mewah itu juga ada juga. Oh, kalau backpacker tuh berarti budgetnya tuh nggak tinggi. Bener, hakikatnya seperti itu, Sat. Kalau mandiri doang itu masih umum. Masih umum, Sat. Bener. Mandiri backpacker baru tuh. Bener. Dia murah. Murah, Sat. Oh, gitu. Pada umumnya seperti itu, Sat. Nah, kemudian yang pertama kali diakuin kalau orang tanya ke Ana bilang bikin paspor. Pertama, karena kita nggak mungkin tiba-tiba ada tiket promo, pengen beli tiket nggak ada paspor kan seperti itu. Ya kemudian setelah ada paspor, yang kedua adalah kita booking tiket pesawat. Ya, tiket pesawat dibeli dan itu udah nggak usah lagi ke kalau dulu kan kita beli tiket kan di agen-agen perjalanan kan. Kalau sekarang udah gampang. Aplikasi di platform online seperti itu, Nah, setelah punya tiket, yang dilakukan selanjutnya yang ketiga itu harus booking hotel, Ya booking hotel ya, mau langsung dibayar silahkan, mau enggak pun silahkan, tapi yang paling bagus langsung dibayar untuk menghindari pengcancelan itu kan, atau ditiban atau itu nanti lewat aplikasi semua maksudnya. Aplikasi semua, Nanti bayar pun udah ya boleh ya. Yang ada ya Traveloka, Trip.com, Booking.com, Agoda, dan masih banyak lagi, Bahkan kayak hotel-hotel yang ada di Zamzam Tower, mereka punya sendiri. Aplikasi sendiri ya? Aplikasi sendiri. Accor Group ya, kalau nggak salah. Oh, Accor tuh beberapa hotel ya? Iya, bener, Ada Mercure juga seperti itu, Jadi udah alhamdulillah gampang, Kita booking lewat situ aja gitu? Bisa. Lewat situ aja, Halal dan juga lebih pasti, Karena udah dapat bookingannya. Benar, bookingannya dapat dan juga nomor bookingan hotelnya dapat seperti itu. Oh, gitu. Habis dari hotel, kemudian ini yang paling orang bingung kan. Kalau zaman dulu tahun 2018 itu itu belum ada istilah kayak umroh mandiri kemudian apply visa online kan, nggak ada. Oh, visa. Iya, visa seperti itu, dan juga visanya ini harus lewat provider. Nah, jadi muasasah di Saudi itu nunjuklah sekian jumlah provider di Indonesia yang mereka bisa masuk ke sistem nusuk dan mereka bisa apply visa buat jamaah yang mau umroh mandiri seperti itu. Dan itu biasanya syaratnya yaitu biar mereka percaya sama nih jamaah, biasanya punya nggak bookingan hotel gitu ya? Hotel, tiket kayak gitu. Kemudian tiketnya juga harus PP, Ya kan, kalau nggak PP kan juga deg-degan kita kan sebagai provider. Tapi dituduh mau tinggal situ ya? Benar, mau sampai hajian. Ana juga sebenarnya awal Ana datang ke Saudi, ya kalau bernamain mandiri bisa, backpacker juga bisa. Awal banget tuh emang nggak pakai travel, kita sendirian aja nih datang. Nah, sebenarnya beliau nih. Itu Ana awal gitu, jadi dia begitu datang ke airport tuh, dia mempertanyakan nih anak muda, ngapain datang ke sini sendirian gitu kan. Karena dulu kan belum. Anak datang itu 2010. Masya Allah ya. Terus ini anak ngapain nih? Anak muda datang sendirian. Wah, mau kerja nih itu dia. Dimintain tiket apa segala macam. Cuma kan dulu kan belum semudah itu ya. Mungkin Anda dulu gak ngerti gimana nunjukin tiket pulang apa segala macam. Akhirnya dia bilang, "Kita nggak boleh kemana-mana, duduk di sini." Di airportan. Di Madinah, Masya Allah. Tunggu yang jemput ente datang baru ente bisa jalan. Akhirnya dijemput baru tuh itu, makanya dia khawatir tuh. Tiket PP tuh emang penting tuh, biar nggak dikira mau tinggal situ. Iya, benar, Dipikirnya mau gelap kali ya. Benar, Dan juga mungkin mau ini kali mau sampai kerja lama. Iya, makanya itu dia. Itu, Jadi kalau visa gimana kita mandiri? Kalau visa sebenarnya ada sekian provider yang dia di travel di Indonesia, atau bahkan karena muasasah dari Saudi juga jualan langsung, Kita sebagai individu yang nggak tahu apa-apa gimana tuh? Jadi biasanya mereka menghubungi travel, tetap kita minta bantuan travel? Visa? Tetap, atau juga orang-orang yang punya koneksi ke Saudi seperti itu. Dari antum bisa umroh.backpacker tadi bisa? Bisa, insya Allah kita bantu seperti itu. Gitu. Ya, insya Allah. Visanya ya? Visanya. Jadi mungkin ya sederhananya, visa nih tetap mesti ada teman yang bantuin kalau visa? Iya, sampai sekarang ada. Sampai sekarang, nggak bisa langsung ke platform nusuk. Tapi mudah nggak? Mudah banget, Kalau lagi senggang, ya mungkin musim Juli, Agustus, September gitu, itu bisa sehari aja. Semalam keluar dia. Kalau berkasnya bagus, ya. Berkasnya bagus. Tapi kalau kayak sekarang nih, Ramadan kan Syawal ditutup, Awal Syawal ini udah mulai ngantri, nih. Udah mulai deg-degan nih, udah mulai kembang kempis jantung kita seperti itu. Makanya kalau udah umroh di peak season ya dari jauh-jauh hari apply visanya seperti itu, Gitu ya? Oke. Jadi visanya tuh kita masih mesti sama
umroh dari umroh backpacker tadi Bener, atau atau teman-teman dari- yang di travel lah. Bener, Kita Sat. minta bantuan sama dia. Bener, Sat. Kita cuma visanya doang dapat, terus kita tempel sendiri gitu ya. Udah itu kalau di Saudi sih Stat, di mandub yang imigrasinya sih boro-boro diminta kan, antum juga mungkin kasih paspor, Gitu. ahlan iya. wa sahlan, tinggal apa basma, Jari-jari. ya, sidik jari udah selesai. Tapi di Indonesia disuruh di print Sat, jadi dia bentuknya Iya. soft copy Sat, soft Soft copy copy. di print dan dia bukan yang tempel. Kan kalau zaman dulu tempel tuh, kalau nggak salah tuh zaman Iya, dulu. Nah sekarang udah soft copy dia. Iya, Udah. iya. Langsung berangkat dan biasanya sih kalau anak dulu ya langsung berangkat baru cari hotel kan. Tapi kalau Oh dulu gitu. gitu Sat, anak mendarat di Visa gimana tuh? Ente nggak itu punya hotel? nebeng juga Sat, sama Sama jadi- yang kenal kali ya? bener kan zaman dulu Sat di booking.com itu Sat itu bisa kita booking hotel tapi nggak bayar Sat. Oh gitu. Nanti udah mau Bayar on the spot. udah visa keluar Oh, cancel baru. Sat. Oh gitu. Iya, cancel. Ini Jadi cara-cara caranya dulu ya. travel, satunya cara-cara orang hemat kan. Kemudian berangkat sampai di sana baru cari yang murah hotelnya. Gitu. Ente nginep di mana dulu? Dulu itu Kan datang ente nggak punya itu ya hotel ya. bener. Berarti belum umroh dong, langsung nyari dulu. Benar, Ana masih ingat Sat 2018 sama istri berdua itu naik Etihad Sat. Naik Etihad Airways, kemudian mendaratnya masih di Shimalia Sat, masih di North Terminal yang lama Sat. Jeddah. Jeddah, ya kan di Jeddah. Kemudian ya karena Ana sering masuk juga keluar masuk airport Sat, Iya. jadi ya santai aja. Iya. Kemudian ada ibu-ibu Sat yang orang Medan tinggal di Jeddah dia. Mepet Ana kan, kamu dari Abu Dhabi saya liatin berdua terus ngapain kamu di sini kan belum banyak Sat dulu yang umroh mandiri kan. Gitu. Sini ikut sama saya dijemput besan. Jadi dijemput besan dia, saya Ana numpang Sat sampai ke dekat Kornis Sat. Oh. Dicariin taksi di situ. Iya. Ya ami-ami yang CRV segala macam itu kan. Udah kita dibawa ke Mekah. 80 rial, Anda masih lihat. Sampai di Mekah, turun di depan Hotel Al-Azka segala macam itu, Ajat itu, turun udah umroh dulu nyari ini. Umroh dulu Nitip ya? tas kan di hotel itu. Ya, Hotel udah dapat belum? belum nitip tas aja saat ke banyak kasih fee ke baksis ke penjaga hotel itu, ya udah kita umroh baru kita nyari penginapan. Dan di situ Sat, penginapan itu udah di belakang-belakang itu yang Mira Ajat itu banyak Sat. Iya, iya. Namanya dar-dar gitu Sat ya. Betul. Itu harganya dulu tuh 60 rial, 70 rial kayak gitu Sat. Alhamdulillah. Yang penting tempat tidur, AC, AC. sinyal ada udah. Masya Allah Sat. Dan itu Sat, kasurnya 6 atau 5 dan anak cuma berdua Sat sama istri Sat. Anda pernah nginep kasurnya 6 Anda sendiri? Ya kan? Tuh. Masya Allah ya. Iya, kayak gitu ya. Subhanallah. Nah, kalau teman-teman mau berangkat tuh, itu kan tadi kalau antum kan ceritanya dijemput besan ya. Tapi kalau teman-teman Itu yang udah siap besan itu orang, gimana Sat, ya? tuh? Iya, Pesan orang ya, bukan besan. Iya, iya. Mudah-mudahan besan orang itu lihat ya. Iya, video itu ya. Ibu siapa namanya lupa. Nah, itu kalau kita mau backpacker, kita udah punya nih tadi yang antum bilang semua udah lengkap lah. Untuk orang yang pertama kali kan nggak mungkin dia nggak bingung, pasti ada bingungnya ya. Bener Sat. Dan Anda tuh lihat gimana tuh begitu dia sampai airport mau ke Mekahnya gitu loh. Nah, itu juga Sat yang paling banyak orang ragu Sat ya. Nah, khawatir Ragu, ya. Iya. Itu Stat yang paling gampang adalah dia udah punya reservasi taksi Stat. Jadi banyak tuh misalkan dia berlima ya dia bisa nyewa Staria. Reservasi di mana? Ada udah banyak Stat di Facebook udah banyak yang jual termasuk anak pun bisa bantu insya Allah seperti gitu. itu. Jadi udah kita range lah. Hamin satu kita sekian jam sebelum terbang kita sudah tahu ini orang bakal mendarat, nanti dia kasih tiket, kasih visa, kita buatkan surat jalan buat supir itu, nanti dia bisa jemput di airport taksi. Oh, gitu. Kemudian juga ada Sat yang lebih ragu lagi Sat, takut dia nggak bisa ngomong segala macam. Iya, betul. Biasanya kita rekomendasikan ini Sat, mutawif buat jemput ke Jeddah. Oh, tambahan deh mutawif jemput. Benar, nanti diongkosin dari Mekah ke Jeddah, kemudian dia bawa ke Mekah, jemput di airport, bawa ke Mekah sekalian umroh Sat. Check-in hotel sekalian umroh seperti itu. Setelah itu nggak ada mutawif lagi? Nggak ada mutawif lagi, karena mahal Sat ya. Mutawif kan harganya sekitar 250, 280, kalau dipakai 10 hari lumayan juga buat Betul. budget. Jadi dia pakainya cuma di hari pertama aja Sat. Oh gitu. Seperti itu. Nanti juga pas mau city tour gitu juga, ya kan? Kalau yang Ada city tour? ya Bebas aja bebas ya? Sat. Mau ke Taif, mau ke ke Arafah segala macam bisa juga Sat. Nah biasanya yang habis booking dia nggak mau booking lagi Sat. Jadi dia langsung ke supirnya langsung tuh Sat.
lebih hemat lagi kalau Oh situ. gitu. Kan namanya Nggak ada supir kan potongan juga lagi. iya nggak ada potongan lagi. Namanya supir kan juga pasti nawarin tuh ngasih bitoko kan, kasih kartu nama biasa itu. Kayak Oh gitu ya. Iya. Kalau dari Mekah ke Madinahnya mereka Wah itu lebih gampang lagi Sat karena udah ada Haramain Express. booking sendiri aja. Bisa booking sendiri Sat. Pembayaran gampang lewat apa? Pakai kartu debit kan seperti itu. Itu juga bisa. Lewat kami pun bisa Sat. Lewat Ana ada yang minta tolong ya sebenarnya gampang Sat ya. Cuma download aplikasi kereta itu ya? HHR itu kemudian langsung booking payment seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Masya Allah. Dan Masya Allah Sat, kadang-kadang promo Sat. Itu yang Tiket kereta. benar. Bisa harganya cuma 300.000 Sat. Dari Mekah ke Madinah. Kan kalau travel kan charge-nya itu 1,5 juta, 1,3 juta seperti itu Sat. Jadi 300.000 ya promonya. Setengahnya Sat. Aji. Lebih. Tapi emang harus mantengin terus Sat. Kalau tadi yang cerita antum ya, dari tiket terus hotel nyampe itu kira-kira berapa duit kita habis? Wah, sebenarnya Sat ini yang pertanyaan paling susah dan paling gampang juga Sat. Karena susah karena kan tergantung Sat. Ada ya orang kita Sat ya, Afwan Sat ya pengen backpacker tapi pengennya Saudi misalkan gitu kan. Itu kan jelas Sat, harganya mahal kan. Karena dari komponen umroh mandiri atau backpacker itu Sat yang paling mahal itu ya tiket pesawat Sat. Oh gitu. Kalau dia bisa pangkas misalkan naik AirAsia yang cuma 8 juta. Dan sekarang Sat luar biasa jagoan jamaah kita Sat. Jamaah mandiri ini Masya Allah ini sampai transit di Cina, di Hong Kong, bahkan di Riyadh, Mumbai. Mengejar tiket murah pokoknya. Bener Sat, itu anak ada jamaah tuh naik pesawat China Southern. Apaan tuh? Ya, Naik dari mana dia? Naik dari sini ke Cina tuh Sat, Guangzhou apa tuh. Kemudian ke Riyadh dia. Masya Allah maksudnya. Dari Riyadh terus ngapain? Naik taksi ke ini. Subhanallah. Maksudnya Sat emang banyak banget secara Sat. Pilihan banyak ya. Pilihan banyak banget Sat. Kemudian kalau ditanya lagi Sat, pengalaman Ana, pertama kali Ana umroh itu tahun 2018 itu sama istri, berdua itu Sat habis sekitar 30 juta Sat. Berdua. 20 hari. Wah murah banget. Murah banget. Tiketnya itu Ana ingat cuma antara 9 sampai 10 juta. Etihad Airways. Etihad 10 juta Airways. tuh berdua. Berdua. Kemarin Ana ajak keluarga bersembilan, itu per orang cuma kena 20 juta. Oh, Masya Allah murah ya. 18 hari hampir lah. 2 18 mingguan. hari ya? Iya. Itu akomodasi lah ya. Semuanya Sat. Hatta makan Hatta di makan. Mekah, di Madinah gitu. Semuanya Sat. Oh. Ya kan kalau anjing. makan antum tahu sendiri Sat ya. 25 real, porsinya kan bertiga kan. orang Ya Indonesia udah itu sangat. makan sama istri dulu tuh Sat. Sehari habis. Masih belum Pagi, habis. siang, malam. Terus kita bilang safari kan, dibungkusin, tambahin lagi sama dia tuh nasinya. Sampai buat malam. Iya. Alhamdulillah. Subhanallah. Kayak gitu Sat. Dia hemat banget ya sebenarnya ya. Hemat banget, tapi Stat, kita juga nggak tutup mata Sat ya. Ada sekian orang yang dia nggak paham, nekat, nggak booking ini, booking itu, nggak punya bekal yang cukup juga kena tembak taksi misalkan, kemudian hotelnya harus pindah karena bookingannya nggak lengkap misalkan Sat, itu jadi lebih mahal juga Sat. Seperti itu. Kalau ngomongin hotel ya, tadi kan antum sebutin tuh ada hotel-hotel kecil tuh. Iya. Ini bukan teman-teman juga mungkin nggak ngeh juga kali ya. Iya. Wah di sana tuh ada hotel-hotel yang sangat sederhana. Benar, ya. Tapi emang nggak usah berharap macam-macam. Benar. Yang penting ada di tempat tidur, AC sinyal Benar, ada, udah iya. beres lah. Ya itu kisaran harga berapa tuh kalau hotel-hotel kecil gitu tuh? Kalau sekarang Stat itu sekitar ya yang murah-murah itu Sat ya. Itu di sekitar angka 80 sampai 150 Sat. Rial. Dari hotel ke Masjid Haram, Dekat Sat. jalan kaki. Jalan kaki karena dia emang lokasinya di belakang hotel-hotel yang dekat itu sebenarnya. Hotel besar itu. Iya, itu. kayak ada hotel Imera Ajat, Snoot kan itu di belakangnya kan banyak hotel juga tuh. Kemudian di daerah Misfalah tuh Sat, itu di daerah di masuk-masuk gang itu banyak hotel-hotel murah. Iya, iya. Oh, di Seperti itu, situ Sat. ya. Dan itu dekat banget, Masya Allah. 80 sampai 100 ya. Iya, itu Cukup kan nyaman. Nyaman Sat. Kalau kita ya sering nginep di hotel Melati Sat ya. Ya. Mirip lah Sat. Kayak gitu ya. Ah. Ada nggak di Instagram antum foto-foto hotel? Ada insya Allah, ada Sat. Insya Ada Allah, yang bisa iya. dicek tuh teman-teman. Nah, Masya. Di dar-dar itu Iya. apa aja tuh dapatnya. Atau Sat kalau pengen lebih ini lagi Sat, pengen lebih harganya murah tapi lebih bagus gitu Sat, hotel bintang 4, bintang 3 gitu ya carinya di daerah Aziziyah yang naik shuttle Sat. Shuttle like bis. Ya itu cuma Anda pernah booking itu Sat, Hotel Kiona Sat namanya. Hotelnya megah Sat, tinggi, sekian belas lantai. Itu bintang 3 itu cuma semalamnya 350.000. Wah, Anda sendiri aja kalau gitu kan Sat.
Masya Allah. 350.000 ya. Iya. Murah banget Itu di dan Mekah itu itu. bagus banget di Mekah. Set. Itu juga naik shuttle nggak berasa kita. Naik shuttle atau naik taksi cuma 10 real, 20 real. Turun di bawah haram, di Nafak. Oh, di Nafak ya. Di Nafak di bawah Zam-Zam itu. Set. Oh, di situ ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Berapa ya kira-kira tadi kan? Nah, kalau dijumlahin, Antum bilang kan tadi 30 berdua sama istri kan? Iya. Itu 2018. 2018. Kalau sekarang saat katanya saat ya, menurut jamaah-jamaah itu ya sekitar angka 17 sampai 23 juta. Saat. Oh, itu harganya tuh. 17 sampai 23 juta. Bener, itu udah Sat. bisa jadi Pak Umroh dan Bu Umroh tuh insya Allah ya. Insya Allah Sat, halal Insya Allah. Tapi Sat, yang sebenarnya selain ini Sat, selain budget Sat, biaya Sat, yang bikin orang pengen umrah mandiri itu ya lebih ke fleksibilitas Sat. Jadi nggak terlalu kena jadwal, kemudian dia juga bisa lama Sat. Kan kalau travel kan biasanya cuma 9, 10 atau 12 hari kan, nah dia bisa 3 minggu. Jadi bahkan ada yang 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Jadi dia udah apply visa, karena visanya pun dikasih Saudi itu 90 hari, nah tuh dimaksimalin tuh sama dia tuh. Oh gitu. Ya, ada yang belajar bahasa Arab, tahsin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Masya Allah. Gitu Cara ya? yang ampuh juga Sat. Masya Allah. 17 sampai 23 juta bisa sampai 2 minggu, 2 3 mingguan minggu. ya. 2 mingguan ya. Ini menarik banget nih. Masya Allah, apalagi Sat kalau berangkatnya berempat Sat. Karena dia taksinya Hotelnya berempat, gabung-gabung. hotelnya berempat, Oh gitu. makannya berempat. Iya. Ya lebih murah ya. Wah, ajib Sat. Oh. Bisa mungkin lebih rendah lagi Sat. Oh gitu. Iya. Ini Subhanallah nih solusi buat teman-teman nih. Iya gak? Kemudian ya pada saat berjalan nih umroh backpacker nih, tantangan terberatnya apa sih? Tantangan terberat Sat, sebenarnya kalau buat Ana sih nggak ada yang Sat ya, nggak ada yang terlalu berat banget Sat. Ana pernah di cancel hotel Ana, tapi ya udah tinggal cari hotel lain karena Ana kan sendiri Sat. Ya kan maksudnya nggak ada beban lain. Bahkan ada jamaah-jamaah yang lain kena pindah hotel tapi pindahnya lebih bagus Sat. Itu aja Sat sebenarnya. Dan juga ya paling cuma kalau zaman dulu ya itu beli tiket Sabkonya mau dari Mekah ke Madinah, ya bisa ya. Itu harus ke dulu tuh Ana inget di Terminal Tanaim masih seperti itu. Itu beli kan tiketnya. Iya beli tiketnya harus Amin 1 kan Sat. Kesana lagi, balik lagi seperti itu aja Sat. Tapi kalau zaman sekarang sih udah Masya Allah online. Semua online bener-bener Masya Allah. Gitu ya. Bahkan ada bis gratis kan kalau dari Bandara Madinah seperti itu. Luar biasa. Bis gratis kemana? Ke kota Madinah. Oh iya. Iya. Oh. Jadi udah Masya Allah aja. Dari stasiun pun begitu juga. Cuma 3 real atau 4 real gitu. Oh gitu ya. Bis putih itu Sat, itu kan kadang gratis, kadang bayar. Yang mana bis putih? Bis Mekah. Bis kota. Bis Mekah itu yang panjangnya Sat. Yang kota, Iya. di kota. Itu kadang bayar, kadang gratis tuh. Iya. Saudi. Anak naik gratis sebelum. Ana gratis, temen Ana bayar. Oh gitu ya. Iya. Lihat wajahnya kali. Benar. Itu kan turun dekat haram Sat, ya kan? Iya. Dikit lagi udah mau haram seperti itu. Oh, Masya Allah. Tapi dengan ngurus-ngurus sendiri itu, apakah aman juga buat orang yang udah rada tua ya? Aman gitu kira-kira? Kan ada, ya mungkin dari, nggak tahu dari belahan Indonesia mana, udah rada tua gitu. Kalau Ana Sat, point of view-nya Sat, justru Sat, banyak yang kontak Ana, misalkan Mas Eas, Ustadz Eas, ini Ana mau umroh mandiri karena Ana bawa orang tua, bawa anak-anak lah. Justru kebalikan Sat. Jadi biasanya orang pengen pakai travel karena bawa orang tua, ini enggak. Pengen karena Anda bawa orang tua, nggak mau di woro-woro Sat. Harus dari segini turun. Kemudian naik bisnya Sat, apalagi yang bis-bis yang upper deck Sat, yang tinggi-tinggi itu kan luar biasa Sat. Kalau dapat orang tua yang susah jalan tuh naiknya tuh luar biasa. Kalau mandiri Sat, kan taksi Sat. Rendah, kemudian gampang, nggak terlalu jauh, nunggunya nggak lama, ya kan nggak nunggu 40 orang, ya cuma sekeluarga 3 orang langsung jalan gitu. Kayak gitu Sat. Dan lebih gampang biasanya, dan bawa anak-anak pun juga begitu Sat. Lebih gampang. Nanti di sana ya pengen hire pendorong, ya silahkan, mutawif silahkan seperti itu Sat. Lebih gampang dan aman banget Sat. Aman buat orang tua juga oke. Aman oke. Timbang dia hotel di mana Sat, ya kan? Kalau orang tua ya dia pilih hotel yang pelataran, dekat haram seperti itu. Oh gitu. Jadi aman ya, selama orang tua juga ditemenin juga ya? Bener, ya jangan sendiri itu juga. Itu sih, tadi travel juga mesti ditemenin. Bener Sat ya. Kalau sendiri sih. Ya, kayak yang ada motoifnya sama Ustadznya ngurusin orang tua itu, kasihan kalau nggak ada anak ya seperti itu. Iya benar-benar, setuju. Nah, hal-hal apa lagi ya kira-kira yang tips apa gitu ya buat teman-teman yang pengen backpackeran, tips paling penting tuh apa? Sediain apa sih? Yang paling penting sekarang ini Sat sebenarnya ilmu Sat.
Ya, dia harus berilmu kan Sat, karena ya bagaimanapun dia nggak punya pembimbing Sat. Pas mau mikot, ya kan? Ya pas mikot, kemudian juga nanti pas turun dia kalau pengen langsung umroh gimana? Ya meskipun dia hayrul mutawif ya dia harus membekali diri dia dengan ilmu tentang manasik umroh itu yang paling tricky. Fundamental Sat, paling tricky, karena Anda temukan juga ya banyak juga orang-orang yang salah Sat, misalkan dari Madinah mau ke Mekah belum ngambil mikot di Bira Ali, dia ngambilnya di Tanaim seperti itu. Padahal dia udah dari Madinah. Bahkan ada yang dari Indonesia mau ke Mekah tapi bermalam dulu di Jeddah. Ya kan, pengen jalan-jalan dulu. Nanti besoknya baru ke Mekah umroh. Tapi kan kalau di hati dia udah ada ini Sat ya, ada niat emang pengen umroh kan dari awalnya ya dia harus di atas kan Sat. Seperti itu. Iya, jadi ilmu nih emang luar biasa ya buat teman-teman yang backpacker yang nggak ada pembimbing ya. Udah ilmu belajar lo yang banyak tuh ya. Belajar Sat, yang banyak Sat. Video-video, buku-buku. Kan apalagi udah mudah ya sekarang. Bener. Ya. Bertanya. Ada yang mesti ditanya, dia mesti pegang orang yang bisa untuk dia tanya. Bener Sat. Kayak tadi tuh mikot di Tanaim, ya. Tiba-tiba pakai minyak wangi. Waduh, ya. Masya Allah. Tiba-tiba nyukur belum beres. Bener Sat. Hal kayak gitu subhanallah. Bener. Nah, mungkin pertanyaan banyak orang juga ya. Perlu nggak sih kita bisa bahasa Arab? Bahasa Arab, banyak kan pasti khawatir. Benar. Sebenarnya ya dia pikir Arab Saudi masih zaman dulu kayak Sat ya. masih zaman tahun 90-an. Kalau dibilang mesti afdolnya Sat. Afdolnya bisa bahasa Arab dikit-dikit lah harian. Tapi kalau nggak bisa pun ya ahlan wa sahlan Sat. Karena orang Saudi pun udah melek bahasa Inggris juga Sat. Bahkan yang ami-ami yang tua-tua pun udah mengerti. Bahkan mereka juga udah ngomong bahasa Indonesia. Oh iya, bahasa Indonesia kayaknya lebih ngerti daripada bahasa Inggris ya. Bener Sat. Maksudnya udah tahu Indonesia. Tahu. Sini udah terus ada apa? Google apa tuh yang Google Translate Sat. Ya Translate ya. Google Voice apa Translate seperti itu, dan juga kan kita juga nggak banyak ngomong sama supir. Nanti dia tinggal foto lewat WhatsApp nih, anak di sini janjian di sini seperti itu. Udah gitu mudah lah insya Allah. Masya Allah nih seluruh tips and trick nih ada semua nih. Insya Allah. Iya. Insya Allah tadi. Masya Allah. Antum keberangkatan terdekat kapan nih? Insya Allah. Ana insya Allah Sat bareng teman-teman di akhir Ramadan Sat. Akhir Ramadan ya? Akhir Ramadan lagi Sat. Akhir Ramadan kan mahal tuh. Iya, tapi sebenarnya Sat bisa murah juga Sat. Ana masih lihat ada yang 8 juta Sat. Itu transit. Apanya 8 juta? Tiket pesawat Sat. Transit di Bangkok, di Thailand misalkan, atau di India. Kemudian nanti di Saudinya Sat itu cari penginapan yang jauh dari gitu Sat ya, di Aziziyah. Kemudian sekamar ber-15, ber-10. Udah itu harganya udah 20 juta Sat. Sama deh kayak umroh biasa. Oh gitu. Tapi emang harus direkayasa Sat ya, harus dimodifikasi lah. Tinggalnya tadi berempat jadi ber-10 sekamar seperti itu. Tinggal tidur di karpet. Gitu ya. Dia mau backpacker nih juga mesti siap mental. Bener, jangan minta bintang 5. Waduh. Bookingnya bookingnya duitnya terbatas jadi minta bintang 5. Seru Sat, Masya Allah, dan biasanya nagih Sat. Karena udah tahu caranya, dan kan kalau Ana Sat ya, ibadah ini kan hakikatnya Sat sendiri Sat ya. Jadi ke Masjidil Haram sendiri, tawaf kita nggak perlu maksudnya nggak perlu nungguin orang, pengen nangis pun bisa Sat. Kan kalau bareng travel kadang-kadang pengen nangis pun juga nggak keburu ya? Nggak keburu, udah mau nangis dibentak kan sama asker tuh. Akhirnya lari lagi seperti itu. Dan saingnya juga santai kayak gitu Sat. Jadi lebih fleksibel aja Sat. Anda punya banyak teman kenalan tuh yang udah ke Ana itu tiap tahun tuh. Tiap tahun 2 kali, tahun sekali berangkat lagi karena udah nyaman dia. Oh gitu seperti ya. Itu. Pesawat yang paling ekstrim yang ente pernah pakai gimana rutenya itu? Rutenya kalau ke Saudi sih Stat, Ana naik dari sini ke KL ya, Batik Air, keluar nunggu 8 jam Sat di KL, kemudian naik Kuwait Airways. Kuwait. Sekarang udah nggak ada kayaknya Kuwait Airways. Kemudian ke Kuwait City ya. Itu juga nunggu sekitar 6 jam. Waduh. Kemudian baru kita ke ini Sat, baru ke Jeddah. Madinah waktu itu. Pernah juga Madinah ke Riyadh, seperti itu. Pokoknya mampir dulu lah. Gitu ya. Ada yang sampai teman-teman itu sampai 4 kali Sat. Transit. Iya. Kan kalau di aplikasi itu Sat, di Skyscanner itu Sat, itu bisa pilih kategori yang cheapest Sat ya. Yang paling murah, tapi yang paling lama. Apa aplikasinya? Skyscanner. Skyscanner ya? Itu udah aplikasi semua travel. Jadi itu
bisa pilih yang paling murah, cheapest dia tuh, itu udah nongol Sat. Semuanya ada yang 35 jam, 40 jam nyampe di sana. Oh, Masya Allah. gitu ya. Tapi sih belum ada apa-apanya saat dibandingkan Ana nonton kemarin itu yang dari Yaman Sat ya. Boy, itu sih. Ntar lagi mati orangnya. Masya Allah, Masya Gak Allah. ada pesawatan itu. Iya, nggak ada pesawatan. Nggak ada apa-apa. Udah cuma nunggu ngantri. Siap udah Bismillah jalan. Ya makanya kalau naik pesawat kan, tapi itu juga harus hati-hati Sat. Jangan sampai dia booking tiket pesawat yang transit kemudian harus pindah terminal misalkan. Itu butuh visa. Butuh visa Sat. Oh, Iya misalkan dia di Hong Kong Sat. Pesawatnya beda. Misalkan ya. Pesawatnya beda kemudian ya dia kalau mau pindah pesawat kan harus keluar dulu gitu. Keluar bagasi kan. Itu butuh visa. Nah, itu harus hati-hati. Yang bagusnya itu ya satu pesawat, satu maskapai gitu ya. Maksudnya mode bookingnya sama. Itu yang paling ya. Kalau beda pun harus punya jarak Sat. Jangan juga 2 jam, harus 6 jam, 4 jam minimal. oh gitu ya. Seperti itu. Subhanallah, ini penting nih. Masya Allah. Jangan penting. sampai salah pesen tiket nih kita. Kemarin ada Sat udah. Kenapa? Dari Jeddah, dari Madinah dia pengen terbang ke sini, naik Flynas dia, naik Air India, transit di New Delhi kok nggak salah, nyambungnya Batik Air. Kata dia, Ustaz butuh visa nggak? Ya butuh karena antum harus keluar ambil bagasi. Akhirnya Ustaz apa? Dia tinggalin bagasinya di Jeddah, nitip sama temennya. Jadi dia nggak pakai bagasi. Jadi transitnya nggak perlu keluar dari imigrasi. Oh gitu. Jadi banyak hal-hal juga yang perlu diperhatikan intinya saat kalau mau umroh mandiri, apalagi kita pengen cari tiket yang murah. Ada teman Anda pernah kejadian dia beli tiket Saudi ya deh kalau nggak salah. Saudi ya deh kalau saya ingatannya, tapi transit India. Saudi India. Saudi ya deh kalau nggak salah. Apa ya? Indigo ada. Bukan Saudi ya berarti ya? Apa? Indigo. Indigo, iya Indigo. apa? Dia Indigo, dia mau transit di India. Mumbai. Tapi itu butuh visa. Oh. Paham? Pada saat booking, duitnya masuk, nggak diminta visa untuk bisa Iya, booking, iya. paham nggak? Tapi kan kalau udah mau berangkat mesti ada visa. Benar. Gitu kan? Ternyata nih udah 1 jam, 2 jam pesawat mau berangkat, visa belum keluar. Nggak terbit-terbit dari India. Subhanallah, itu juga tuh Sat. Itu parah, kesian banget. Sampai akhirnya anak ketemu dia di airport. Wah dia udah kacau tuh, udah bingung banget tuh dia tuh. Dia bilang, Ana, mesti ada visa India, cuma visa India nggak keluar sampai sekarang. Dia bilang pesawatnya mau berangkat. Sampai detik terakhir nunggu, kalau nggak keluar visa India. Nggak jadi berangkat. Nggak bisa berangkat. Allahu Akbar. Dia mau pulang itu ke Indonesia. Itu juga Sat. Dia stres, akhirnya dia bilang, anak di musola dulu, tenangin diri dulu, dia bilang. Baru lihat tiket lagi Saudi yang ada apa aja. Masa ya, Akhirnya mahal kan Sat? mahal lah. Akhirnya mahal. Itu juga Parah. kuncinya. Transit di Malaysia sekian jam apa segala macam, cuma mahal banget. Bahkan kemarin Sat ada yang apply visa Sat. Dia umroh mandiri berlima sekeluarga. Mertuanya itu Filipin Sat. Apa itu Filipina? Orang Filipin, Oh, mertuanya perempuan. Yang 4 ini Indonesia. Keluar saat visanya cepat kan. Yang ini nggak keluar saat Filipina. Akhirnya nggak jadi berangkat ya. Ya Allah ya Allah. Mertuanya. Kan nah yang kayak gitu kan saat kayak misinformasi saat di awal Iya, kan. betul. Kayak harus jauh-jauh kemudian juga lengkap informasinya ilmu. Dan memang penting orang kalau mau umroh backpacker karena dia sendirian, informasi yang lengkap ya nggak? Harus lengkap. Informasi yang lengkap, informasi booking itu mesti yang lengkap tuh. Masya Allah. Kalau dia minim informasi, aduh, kesian tuh kadang-kadang. Iya. Ya ada kejadian-kejadian kayak gitu Benar ya. Sat. Untuk umroh akhir tadi tuh Ramadan tuh gimana caranya? Tadi kan biar murah kan patungan gitu Patungan, ya. Sat. Terus kan hotelnya jauh ya. Iya. Nah tuh akomodasinya apa? Terus kita gimana mau Iya. pulang? Iya kalau udah akhir Ramadan kan saat emang pada umumnya kan orang-orang dari abis zuhur udah di masjid Sat. Udah di masjid nanti pulangnya pas duha kan. Atau jam 7 pagi gitu. Kalau anak kayak gini Sat. Oh, setelah akalinya. subuh? Setelah subuh. Iya, iya. Kalau abis subuh tuh masih ramai banget tuh. Orang-orang pada pengen pulang ke Aziziyah juga kan Sat. Oh, gitu. Jadi ya harus dijarak-jarakin kita. Pengen ke apa? Jadi pengen pada ke haram. etikaf tidur di masjid. Di masjid. Udah Bisa di masjid. ya? Bisa Sat. Ya tinggal nyender aja. Nyender di apa? Sejadah sender tuh. Hah? Beli. Udah nyender tidur kita. Kayak Oh, gitu. intinya. Nanti malam apa pas ya tidurnya kan cuma ini Sat, cuma duha biasanya Sat. Nanti balik lagi abis zuhur tidur lagi. Maksudnya tidur Tidur ayam. buku tidur di hotel. Udah nggak pernah tidur Sat di hotel. Dia tuh nggak tidur. Nggak tidur cuma mandi, ngecas, ambil baju kayak gitu aja. Jarang yang ya mungkin tidur cuma 2 jam. Coba ceritain dong dari itikaf tuh gimana tuh? Kalau itikaf itu Ustaz, ana biasanya
itu ke masjid saat habis zuhur. Habis zuhur. Habis zuhur. Itu udah jangan keluar-keluar lagi tuh. Dari masjid jangan keluar lagi. Udah, jangan kita pulang ke hotel, jangan kemana. Udah jangan. Kalau emang pengen pulang saat harus ada yang nungguin tempat kita saat. Kalau nggak hilang tuh. Iya, wah, itu udah karena kita udah berjibaku sama orang Rusia, Uzbekistan, Turki. Nah, kemudian ya udah tidur saat. Ya kan siang kan boleh saat ya kita tidur sebentar, kemudian ibadah lagi terus sampai buka puasa. Jangan keluar. Buka puasa kan udah ada saat. Ya kan, kurma segala macam, udah itu aja. Sampai nanti Isya, jangan keluar lagi, jangan makan malam dulu. Jangan makan malam dulu sampai taraweh. Taraweh selesai. Taraweh selesai jam 10:30 kan saatnya, baru keluar makan tuh. Itu pun tempat harus ada yang jagain. Udah ada bookingan kita lah. Oh gitu. Baru pulang Ustaz. Pulang lanjut Qiyamul Lail kan Ustaz. Nggak, kita 11 keluar nih. Keluar. Makan. Mau makan, mau dibungkus, bawa ke haram. Bisa itu. Ya sebenarnya nggak boleh, Ustaz, tapi diakalin sama jamaah itu biasanya di restoran itu udah dimasukin ke sufro, Ustaz. Jadi dibungkus plastik, masukin tas. Iya. Kan kecil saat itu. Jadi udah makanan di dalam masjid. Oh. Sekalian sahur, Ustaz. Makannya sekalian sahur. Sekalian sahur. Udah sekali aja makannya. Iya, udah sehari sekali. Hemat banget, luar biasa tuh. Sampai dari situ terus sampai subuh. Sampai subuh. Nah, jangan langsung pulang, Ustaz. Banyak kesalahan jamaah itu karena pengen buru-buru ke hotel, pengen bersih-bersih, langsung pulang. Wah, itu sepadat-padatnya macet, Sat. Wah, luar biasa tuh kalau habis subuh, Sat. Karena semua orang pulang. Kalau Anda biasanya habis suruh baru pulang. Seperti itu. Baru bersih-bersih, mau ngecas segala macam, rebahan. Kayak gitu, Sat. Itu sih tipsnya, Sat. Diatur lah waktunya, Sat. Di itikaf Ramadan nih. Itikaf Ramadan luar biasa. Nah, ini Masya Allah nih. Ini mudah-mudahan bisa tayang sebelum 10 terakhir Ramadan nih. Insya Allah. Bisa, insya Allah. Jadi dapat tips and triknya nih, Masya Allah. Ya, bahkan anak ada saat anak ngajak-ngajak. Ini orang tuanya biayain anak saat 2 SMP sama SMA. Suruh umroh. Akhir Ramadan. Dua doang anaknya. Ikut anak nih. Ikut penges tuh katanya. Masya Allah, orang tuanya mah. Tapi sebenarnya kalau Anda lihat deh, justru abang anak-anak remaja, muda, aduh, cocok. Bener. Pada jalan deh. 10 terakhir. Bener, paling soalnya cocok. Fisik kuat, nggak ribet ya kan. Bener, Sat. Nggak di kamar mandi. Bener. Kan ada masalah ya kalau orang kamar tua mandi mulu biasanya. kan. Iya, orang tua tuh rada sulit emang. Iya, kalau udah usia kayak kita deh, bukan ya? Nanti kayaknya Kalau udah senja-senja itu biasanya kan keluar dia pas taraweh, nunggu taraweh selesai, Sat. Itu nggak boleh masuk lagi soalnya. Sama askar-askar itu. Oh iya bener-bener. Anda juga sama sih mirip-mirip sih kalau Ramadan tuh. Nggak keluar deh sampai beres tarawih udah. Bener, udah. Aduh, udah keluar jauh. Masuknya lagi nggak bisa ya. Ya hatta mau di Zam-Zam Tower juga berasa jauh banget tuh. Iya, jauh semua udah. Jauh semua, Masya Allah. Jauh semua, Ramadan Masya Allah. Ya, jazakallah khair. Wah, iya, luar biasa nih. Masya Allah, semoga banyak banget trik, tips semua nih. Kalau yang mau backpackeran bisa kunjungi lagi umroh.backpackerinfo di Instagram ya. Ada apa lagi Instagram? Instagram aja, Sat. Instagram aja kan tuh ya. Nah, itu bisa sama juga ada saat kita ada grup WhatsApp, Sat. Ada 4 grup sekarang, isinya 4.000-an lah. Oh iya. 1.000. Jadi mereka saling sesama tukar orang itu ya? Saling tukar informasi luar biasa. Tapi hati-hati juga, Sat. Jangan karena kita pengen murah, banyak juga yang ketipu, Sat. Karena ngambil di Facebook, ngambil di apa gitu kan, Sat. Booking ini, booking itu, akhirnya ketipu. Ya, seperti itu. Cari yang telah terrekomendasi, udah ketahuan pengalaman, jujur, amanah. Ya, dan ini benar-benar solusi buat teman-teman yang pengen berangkat secepatnya dengan budget yang low budget lah ya. Low budget, Sat. Low budget. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Sharing-sharingnya luar biasa, bermanfaat banget ya. Amin. Terus insya Allah kita ketemu lagi di cari kisah yang lainnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.